Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Ketut Wiranto. Saya merupakan mahasiswa PGSD kelas D semester 4 PGSD Unila 2019. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pendidikan inklusi, yaitu yang pertama ada karakteristik pendidikan inklusi, kemudian kurikulum sekolah inklusi, dan yang terakhir yaitu komponen pendidikan inklusi. Nah, mungkin agak ada sedikit kekurangan dalam penyampaian materi di dalam video ini. Di awal saya memohon maaf atas kekurangan dan ketidakmaksimalannya. Langsung saja saya akan lanjut kepada penyampaian materi. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian dulu tentang apa itu pendidikan inklusi. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1991 bab 12 pasal 28 ayat 1 dinyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi. Nah, mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelainan yang disandang, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Dari pernyataan tersebut tampak jelas bahwa layanan bimbingan memang peranan penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi masa depannya. Nah, bimbingan merupakan suatu proses. Sebagai suatu proses bimbingan merupakan kegiatan yang berkelanjutan, berlangsung secara terus-menerus, dan bukan berkegiatan seketika atau kebetulan seperti itu. Nah, kemudian bimbingan juga adalah kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan dan bukan kegiatan sewaktu-waktu atau insidental. Nah, itu sedikit terkait dengan penjelasan apa sih itu pendidikan inklusi. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang pertama, yaitu karakteristik pendidikan inklusif. Nah, karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, kemudian peraturan, kemudian tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Nah, itu merupakan karakteristik pendidikan inklusif. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke materi yang kedua, kurikulum sekolah inklusif. Nah, tentunya kawan-kawan semua tidak asing lagi mendengar tentang kurikulum, baik itu di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan seorang guru atau tenaga pendidik. Nah, kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak yang selama ini anak dipaksakan mengikuti kurikulum. Nah, oleh sebab itu, hendaknya memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan anak. Menurut Tarmansyah tahun 2007, untuk memodifikasi kurikulum merupakan model kurikulum dalam sekolah inklusi. Modifikasi pertama adalah mengenai pemahaman bahwa teori model itu selalu merupakan representasi yang disederhanakan dari realitas dan yang kompleks. Nah, artinya modifikasi itu harus berdasarkan representasi yang disederhanakan dari realitas yang kompleks. Kemudian modifikasi yang kedua adalah mengenai aspek kurikulum yang secara khusus difokuskan dalam pembelajaran yang akan dibahas lebih banyak dalam praktek pembelajaran. Kemudian kurikulum juga digunakan di sekolah inklusi adalah kurikulum anak normal atau reguler yang disesuaikan, dimodifikasi sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Kemudian menurut Direktorat PLB, modifikasi. Nah, dengan kurikulum akan memberikan peluang terhadap tiap-tiap anak untuk mengaktualisasikan potensi sesuai dengan bakat, kemampuan, dan perbedaan yang ada pada setiap anak. Nah, itu tadi merupakan penjelasan sedikit tentang kurikulum sekolah inklusi. Kemudian selanjutnya yaitu materi yang terakhir, komponen pendidikan inklusi. Nah, dalam dunia pendidikan pasti ada beberapa komponen-komponen pendidikan yang gunanya untuk menunjang berlangsungnya pendidikan tersebut. Komponen pendidikan inklusif dirancang berdasarkan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Maka dari itu, guru harus mampu dengan prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif bahwa guru harus dapat memahami perbedaan karakteristik dan kebutuhan siswa secara individu, sehingga masing-masing peserta didik pun mendapatkan perlakuan yang sesuai. Adapun komponen dari pendidikan inklusif itu yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum 2013 diterapkan mengacu pada Permendikbud 1
146 tahun atau tahun 2014 dan dimodifikasi sesuai dengan tahapan perkembangan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Kemudian komponen yang kedua yaitu tenaga pendidik. Kepala sekolah dan guru memiliki peran penting untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik. Terdapat guru utama, guru helper, dan guru pendamping yang disebut sebagai shadow teacher atau guru pendamping seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu peserta didik. Jadi komponen yang ketiga yaitu peserta didik. Penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh admin sekolah. Jika terdapat kebutuhan khusus, admin akan meminta surat rekomendasi kepada orang tua calon peserta didik. Surat rekomendasi tersebut berasal dari psikolog atau ahli yang dapat menentukan atau mendiagnosis kebutuhan anak-anak tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah orang tua. Komponennya yaitu orang tua. Orang tua peserta didik sangat mendukung segala program yang telah disusun dan dirancang oleh pihak sekolah. Jadi, tanpa adanya dukungan orang tua, sangat tidak mungkin untuk melaksanakan suatu pembelajaran di dalam pendidikan inklusif. Nah, mungkin itu saja terkait dengan materi yang dapat saya jelaskan. Kemudian sedikit saya akan memberikan sebuah kesimpulan, yaitu setiap anak berhak dan sangat berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya yang tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi tidak ada perbedaan, yang ada hanya penyesuaian dari setiap individu tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit salah kata ataupun perbedaan pemahaman, harap dimaklumi karena saya juga merupakan mahasiswa yang baru mulai